Di video saya yang sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa untuk menguji kualitas elko itu termasuk elko kualitas baik atau abal-abal adalah langsung pasang saja elko tersebut di PCB atau di mana dia memang harus diposisikan. Kalau untuk PSU ya pasang saja langsung di rangkaian PSU-nya. Tapi kalau takut elko-nya adalah elko yang berkualitas abal-abal dan takut elko-nya meletus, maka bisa kita tes pakai alat sederhana seperti ini yang skemanya sudah saya tampilkan di video saya yang sebelumnya. Makanya bagi yang belum subscribe channel saya ini, subscribe dong bro, biar tidak ketinggalan ketika saya upload video-video terbaru. Oke, sebelum saya perlihatkan atau praktekkan cara mempergunakan alat ini, kita cek terlebih dahulu kapasitas elko atau nilai farad yang ada di elko yang akan saya jadikan contoh ini ya. Jika pakai AVO atau multitester yang sudah terdapat fasilitas atau fitur untuk mengukur kapasitas elko, ya tinggal posisikan selektornya ke posisi seperti ini ya bro ya. Nah itu ada tampil NF nanofarad, satuannya seperti itu. Lalu hubungkan kedua probenya, probe tesnya, sebentar, probenya ke masing-masing kaki elko. Oke, begini. Dan memang sedikit agak butuh waktu lama ya bro untuk sejenis AVO ini, atau entahlah mungkin AVO saya yang agak nggak beres atau gimana ini. Untuk prosesnya biasanya agak sedikit lama untuk bisa membacanya. Alternatifnya adalah pakai ESR, ESR bisa, tuh sudah terbaca. Oke, elko ini terbaca 13,97 ya milifarad MF. Jadi ini MF bro. Nilai kapasitas kapasitor itu kan dinyatakan dengan satuan atau sebutan farad. Satuan terkecil disebut picofarad atau disingkat dengan PF. 1000 PF sama dengan 1 nanofarad atau 1 NF. 1000 NF atau 1000 nanofarad sama dengan 1 mikrofarad. Nah, 1000 mikrofarad sama dengan 1 MF atau milifarad seperti ini. Jadi kalau ini tertera 13,95 MF artinya ya 13.000,95 mikrofarad gitu ya. Oke, jadi contoh elko ini kapasitas faradnya adalah asli karena lebih dari 10.000 mikro atau 13 MF. Ini real bro. Oke, seperti itu. Jika pakai ESR caranya ya hampir sama. Tapi yang harus diperhatikan adalah tidak semua ESR terdapat fitur proteksi tegangan tinggi. Jadi sebelum mengukur kapasitas elko pakai ESR sebaiknya kaki elko bro dishotkan seperti ini ya. Biar muatan atau tegangan yang tersimpan di bodi di elko ini tegangannya kosong dulu. Kalau ini misalnya ada tegangannya, dikonsletkan gini cetas gitu bro, hati-hati, jangan kaget ya. Nah, jika tidak dilakukan seperti ini, maka resikonya ESR-nya bisa rusak. Sekali lagi, itu untuk ESR yang belum terdapat fitur proteksi tegangan tinggi. Jika sudah terdapat fitur proteksi tegangan tinggi, ya tinggal langsung tancap dan dites gitu ya. Baik, sekarang kita langsung lanjut menguji kemampuan maksimal elko dalam menerima, menampung, dan meneruskan tegangan atau voltase ya. Alat ini bisa mengeluarkan tegangan di atas 200 volt karena sumber tegangannya kita ambilkan langsung dari listrik PLN 220 volt. Nah, saya buatkan ya. Skemanya sudah saya buatkan kemarin di video saya yang kemarin. Silakan di scroll di menu video channel fadoli.net ini. Sudah ada videonya di situ ya. Ini sumber listrik PLN bro ya, dari input PLN. Tuh kan 200 volt lebih. Loh kok cuma 200 volt? Bukannya kemarin saya ngomong kalau alat ini bisa mengeluarkan tegangan sampai 300 volt lebih. Ya karena tegangan keluaran dari rangkaian ini masih berupa tegangan ripple yang belum dibersihkan atau belum melewati elko bro ya. Jika output dari rangkaian ini kita hubungkan ke sebuah elko 450 volt misalnya,
maka tegangan outputnya ya akan jadi 300 volt lebih. Saya perlihatkan ya. Bentar. Cabut dulu bro, matikan dulu listriknya bro biar nggak nyetrum ya. Oke, perhatikan. Naik tegangannya, naik tuh kan, naik terus tegangannya bro. Ini nanti sampai 300 volt lebih gitu ya. Oke, cukup sebagai contoh saja, ini 300 volt lebih nanti. Jadi secara bertahap tegangan masuknya ya. Dan setelah seperti elko ini terisi muatan listrik seperti tadi, ini kan 200 volt lebih bro. Hati-hati jangan pegang elko ini untuk kakinya ya, bahaya nyetrum iki bro. Strumi 200 dulu, 250 sekarang. Biarkan kosong dulu, singkirkan jauh-jauh. Oke, sekarang kita lanjut dengan praktek untuk mengukur kapasitas maksimal voltase yang bisa ditampung elko. Sebagai contoh, saya akan coba masukkan tegangan ratusan volt tadi ke elko yang kecil ini bro. Ini kapasitor atau elko ini kapasitasnya 220 mikro 50 volt. 220 mikro 50 volt bro. Akan saya suntik atau saya beri tegangan mati tali listrik mau. Oh sudah. Ini akan saya kasih tegangan dari sini bro, dari rangkaian ini. Nah begini. Nah begini. Kira-kira seperti apa hasilnya? Apakah akan meledak atau meletus? Aduh. Yes meletus ya ben lah. Elko cilik kok ya. Kelihatan nggak bro ya, tapi jangan disepelekan bro ya. Biarpun elko kecil kayak gini, kalau meletus atau meledak, ledakannya juga lumayan kencang bro, dan cukup bahaya. Bodi elko ini kalau meletus, letusannya itu bisa melepaskan bodinya, cetas, ucul, mencolot. Nah ini kalau mencolot ya mencolot ya. Kalau lompatnya, lepasnya, terlempar kayak gini, terus ini menghadap ke muka Anda, bahaya bro, kan bahaya, cetas, kenceng suaranya bro. Nah makanya jangan disepelekan gitu ya. Dan sekali lagi wajib berhati-hati. Oke seperti ini. Terus tegangan alatnya ini langsung kita kasih tegangan listrik, kita on kan tuh 60 volt DC tuh kan, sudah 60 volt DC. Nah jika tegangannya sudah terukur sampai segitu, segera matikan listriknya, dimatikan listriknya bro, karena kita sudah memperoleh hasil dan kesimpulan bahwa elko yang tertera kapasitasnya adalah 220 mikro 50 volt ini ternyata bisa menampung tegangan sebesar 60 volt DC. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kapasitas yang tertulis 50 volt di bodi elko ini adalah asli sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Sebaliknya, jika seumpama tegangan yang masuk ke elko ini tadinya hanya terukur 25 atau mungkin 35 volt misalnya, maka 99% kapasitas elko ini adalah palsu atau abal-abal, karena hanya bisa menampung tegangan kurang dari yang tertera di bodinya gitu ya bro. Nah inilah pentingnya melakukan pengujian seperti ini. Jadi siapa tahu elko yang kita beli di bodinya tertera 10.000 mikrofarad misalnya 100 volt, ternyata setelah dicek hanya bisa menampung tegangan hanya 50 atau 60 volt saja. Ya siap-siap auto meledak dan keluar asap jin jika elko tersebut dipasang di rangkaian PSU trafo yang tegangan outputnya trafonya itu ya bro 55 atau 65 VAC. Mungkin ada yang bertanya atau bahkan mungkin ada yang meragukan kenapa elko yang hanya 50 volt ini tidak meletus. Intinya kuncinya adalah di kapasitor dan resistor ini. Wes gitu ya, jelas nih benora dawa-dawa bro. Lalu bagaimana jika kita ngetesnya pakai inverter ini yang skemanya sudah saya perlihatkan atau tunjukkan di video yang kemarin juga. Caranya ya sama saja mas bro, bedanya kalau pakai inverter jauh lebih aman karena sumber listriknya tidak pakai listrik PLN langsung ya, tapi hanya pakai baterai 12 volt sehingga tidak terlalu beresiko kesetrum. Jika
masih kurang jelas silahkan diputar ulang atau digeser digeser ke belakang lagi bro videonya, jika penjelasan saya masih terasa kurang jelas gitu ya. Oke, sekali lagi sekian dan terima gaji.